Dari GKI Jemaat Via Dolorosa Sempan Timika, kami menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Alkitab. Kitab Perjanjian Lama Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudari, sebelumnya mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan di pagi hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang malam telah kami lalui. Tuhan boleh menjaga, merawat, memelihara kehidupan kami di sepanjang malam hari, dan kami boleh dibangunkan oleh Tuhan di pagi hari ini. Di dalam melihat segala kebaikan Tuhan, kami melihat segala sesuatu yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian di hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan, pekerjaan dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah terbuka di tangan kami sekalian, yang terambil dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami semua agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita di pagi hari ini dalam melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengan perikop pembacaan, Ester diangkat menjadi ratu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para bidur bunda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga penjara perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Sair bin Simei bin Kits, seorang Benjamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda. Ketika dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu mengasuh Hadasya, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik perasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja.
di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahuan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk memakai wangi-wangian 6 bulan, untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Asasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan sebutan namanya. Ketiga Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tabet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menintakan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perenungan di pagi hari ini diangkat dalam tema di pagi hari ini, campur tangan Tuhan. Tema perenungan untuk kita di pagi hari ini yaitu campur tangan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup manusia itu tidak bisa diperkirakan atau juga diramal. Tidak selamanya orang itu berada di atas, demikian pula sebaliknya, tidak selamanya orang itu berada di bawah. Jadi hidup ini benar-benar laksana roda yang berputar. Patut kita sadari bahwa segala yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia dan segala makhluk yang ada, berada di bawah kontrol Tuhan. Karena dialah yang mempunyai kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungannya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ia Tuhan punya mula
kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Begitu pula dengan kehidupan seseorang, baik itu tentang nasib atau juga hari depannya, semua ada di tangan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, begitu pula dengan apa yang dialami oleh Ester melalui bagian pembacaan kita di hari ini. Anak Abihail yang menjadi yatim piatu setelah ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya. Semua orang pasti akan beranggapan bahwa hidupnya akan menderita dan ia tidak punya masa depan lagi. Lalu Ester diangkat sebagai anak oleh Mordekai, saudara ayahnya, seperti tertulis dalam bagian tadi pada ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik perasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Tak seorang pun menduga sebelumnya bahwa seorang anak yatim piatu bakal menjadi seorang permasyuri raja. Apakah hal ini adalah sebuah kebetulan belaka atau keberuntungan memang berpihak kepada Ester? Sesungguhnya tidak. Apa yang terjadi dalam hidup Ester adalah semata-mata karena campur tangan Tuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan begitu mengasihi umatnya dan Ester memperoleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Banyak hal yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dari kehidupan Ester ini, bahwa di dalam segala perkara Tuhan senantiasa turut campur tangan. Oleh karena itu, berserahlah penuh kepada Dia. Ingat, sungguh benar bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita percaya bahwa seringkali kita juga mengalami apa yang dialami oleh Ester. Ketika kita mengingat, ketika kita belum ada sampai hari ini, ataupun juga ketika kita ada dalam pergumulan, kita ingat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu laksana roda yang berputar. Kita kadang di bawah dan kita kadang di atas. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita ingat bahwa kita ada dan berada di bawah kontrol Tuhan. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan tahu persis kehidupan kita. Dia Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Asal kita mau menyerahkan seluruh hidup kita mau berserah kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dalam perjalanan aktivitas kita di sepanjang hari ini, apapun persoalan pergumulan kehidupan kita, mari kita minta campur tangan Tuhan. Seluruh hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Semua yang kita pikirkan, kita gumuli dalam kehidupan kita, Tuhan akan turut campur tangan menyelesaikannya bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan firman. Biarlah kehidupan dari bagian ini kita pelajari dari sosok pribadi Ester, membawa kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara yang besar yang mustahil bagi Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, yang boleh memperkenankan kehidupan kami di pagi ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan menjadi penyegar
bagi kehidupan jasmani dan rohani kami. Kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami ada di dalam campur tangan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, bahkan juga dalam segala kehidupan dan pergumulan kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah di sorga tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu hidup kami, Tuhan merancang kehidupan kami. Dan kami percaya yang terbaik dari Tuhan, Tuhan akan anugerahkan, karuniakan kepada kami dalam segala tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami masing-masing. Hamba bawa seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan di sepanjang aktivitas mereka, dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Biarlah tetap semangat, tetap menaruh perhatian kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan dalam pergumulan hidup mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba taruh seluruh kehidupan perjalanan umat-Mu di hari ini, mulai dari pagi hari ini sampai pada malam hari. Biarlah Engkau Tuhan menyertai dan memberkati. Jauhkan dari kecelakaan, susah, sakit, mara, bahaya, sampai dengan maut sekalipun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.